Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sakinah Ahyani Dahlan, dosen pada program studi Teknologi Pangan di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Adapun bidang ilmu saya adalah Teknologi Pasca Panen dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh diantaranya adalah Teknologi Pengolahan Hortikultura, Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan, Teknologi Pengolahan Kelapa dan Palma, Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen yang merupakan mata kuliah berbasis proyek dengan jumlah total SKS 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum berbasis proyek yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah kuliah tatap muka dan kuliah secara daring, penugasan mandiri, praktikum atau project research, seminar atau yang setara. Mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai konsep fisiologis pada produk hasil pertanian, termasuk proses sintesis ATP, pengenalan produk golongan klimaterik dan non-klimaterik, pengaruh etilen terhadap pematangan produk hasil pertanian, hingga konsep teknologi pasca panen itu sendiri yang terdiri dari penentuan tingkat kematangan, proses pemanenan, pembersihan, sortasi, pemutuan atau grading, hingga pengemasan dan penyimpanan dalam rangka memperpanjang produk hasil pertanian. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai etika dan norma akademik. Yang kedua adalah menguasai prinsip dasar dan konsep teknologi pengolahan hasil pertanian. Yang selanjutnya menguasai konsep ilmu pertanian di bidang pasca panen dan teknik penanganannya, menerapkan pemikiran ilmiah, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan iptek dan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian memiliki keterampilan dalam rekayasa proses pengolahan hasil pertanian berdasarkan karakteristik produk dan penggunaan alat pengolahan, serta prinsip kerja pada setiap proses, dan mampu mengembangkan inovasi penggunaan teknologi bagi penanganan produk hasil pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menjunjung tinggi nilai ketakwaan dalam mengkaji teori fisiologis dan teknologi pasca panen sesuai nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian mampu menerangkan mekanisme perubahan fisiologis produk hasil pertanian dan mengidentifikasi cara pengendaliannya berdasarkan prinsip dasar dan konsep teknologi pertanian. Selanjutnya mampu mengklasifikasi karakteristik produk pertanian dan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan secara ilmiah, logis, sistematis dalam konsep iptek. Kemudian mampu menjelaskan teknik penanganan pasca panen serta pengaruhnya terhadap kualitas dan umur simpan produk hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan teknologi dalam rekayasa proses pengolahan hasil pertanian. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar metabolisme, struktur fisiologis dan morfologis produk hasil pertanian sesuai nilai, norma, dan etika akademik sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjabarkan konsep sintesis ATP pada respirasi produk hasil pertanian, mampu mengklasifikasikan produk klimaterik dan non-klimaterik, mampu menjelaskan peran etilen dan pada perubahan fisik dan kimia selama pematangan produk hasil pertanian, mampu menjelaskan konsep teknologi dalam penanganan pasca panen produk pertanian, mampu mensimulasikan penentuan indikator pematangan dan teknik pemanenan produk hasil pertanian, mampu mensimulasikan penanganan produk sesaat setelah panen seperti pra-pendinginan dan curing, dan mampu mengoperasikan teknologi dan mensimulasikan proses pembersihan, sortasi, pemutuan, pengemasan, hingga penyimpanan sesuai karakteristik produk hasil pertanian. Baiklah, mari kita sama-sama simak implementasi dari mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat ya? Meskipun sudah siang, saya harap insya Allah tetap semangat ya hari ini ya. Pertemuan kemarin kita telah membahas materi di mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen ini. Kita telah membahas materi tentang etilen. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam topik baru, yakni teknologi pasca panen itu sendiri. Dalam hal ini membahas aspek teknologi dalam penanganan hasil pertanian. Namun sebelum itu,
Saya flashback dulu pertemuan yang kemarin melalui video di sini ya. Saya flashback kembali agar merefresh ingatan kalian mengenai topik pada pekan lalu. Silahkan disimak. Jadi video ini membahas tentang apa itu etilen, cara kerjanya, mekanismenya, dan caranya, prinsip kerjanya untuk pematangan di produk pangan, terutama di produk buah-buahan atau hortikultura ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Jadi ini ada produk klimaterik dan produk non klimaterik. Yang keduanya dipengaruhi oleh adanya etilen. Oke, jadi etilen ini memang digunakan secara bebas ya untuk produk pertanian, apalagi terkhusus dia produk hortikultura. Biasanya digunakan untuk pematangan buah, yang biasanya kalau secara komersial itu dikenal dengan apa? Karbit ya. Ya, semoga masih ingat ya pelajaran kan kemarin. Kemudian sebelum masuk ke materi ya, mungkin saya akan melakukan absensi dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Ya, Reno Renaldi hadir, Siska Yusuf, Chandri Lakoro, dan terakhir Binaria Sembiring. Lanjut materi ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran teknologi dalam pertanian. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah pertanian secara umum ya. Kalau yang kalian lihat di sini mungkin ini adalah kegiatan budidaya hingga panen. Nah, apa sebenarnya peran teknologi dalam pertanian itu? Di sini teknologi penanganan hasil pertanian itu mencakup teknologi dalam serangkaian sistem pertanian, dimulai dari budidaya, persiapan benih, apalagi pemupukan, persiapan lahan, sampai pada pasca panen yang kita bahas sekarang. Jadi, meskipun di tahapan budidaya sekalipun itu kita sudah memerlukan adanya teknologi. Nah, di sini kategori teknologi yang dibutuhkan itu dibagi menjadi 3. Ada teknologi yang digunakan pada saat panen, kemudian teknologi yang digunakan pada saat penanganan segera setelah panen, dan saat penanganan pasca panen. Bedanya apa? Nah, saat panen kebanyakan memang sudah membutuhkan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan saat persiapan benih, pemupukan dan lain sebagainya. Panen itu di sini sudah menggunakan teknologi sesuai dengan karakteristik dari komoditas yang ditanam ya. Jadi untuk masing-masing komoditas hasil pertanian itu beda-beda beda-beda teknologi maupun metode yang dilakukan. Nah, itu pada saat panen. Sedangkan teknologi yang dilakukan saat penanganan segera setelah panen itu apa maksudnya? Sesaat setelah panen, produk pertanian itu membutuhkan penanganan segera. Jadi tidak boleh ada waktu tunggu di situ, tidak boleh ada penundaan sama sekali. Jika memungkinkan, ya, apa saja yang bisa dilakukan penanganan segera setelah panen? Contohnya pre-cooling atau pra-pendinginan. Jadi biasanya di lahan itu kita melakukan panen itu biasanya jam berapa petani? Misalnya katakanlah panen tomat pagi jam 9 ya, pagi. Di Gorontalo jam 9 pagi sudah panas ya. Nah, yang terjadi apa? Kita panen hasil pertanian, apalagi misalnya tomat ya, komoditi hortikultura. Dia tinggi sekali kadar airnya, bahannya mudah rusak atau perishable atau ringkih. Nah, makanya harus dilakukan penanganan segera setelah panen. Kemudian selanjutnya kemajuan teknologi. Jadi jadi kita memilih teknologi juga mengacu pada update teknologi apa saja yang sudah ada. Nah, biasanya di negara-negara berkembang kayak Indonesia, apalagi kita masih di daerah jauh dari ibu kota ya, jadi pemilihan teknologi itu masih jauh ya dari teknologi yang maju, masih agak tertinggal. Bahkan beberapa pelaku pertanian itu tidak menggunakan teknologi di seluruh tahapan pasca panen. Kemudian kondisi lingkungan, ya ini sudah pasti beda-beda ya, sesuai dengan iklim, keadaan lingkungan, otomatis berbeda. Nah, ini masuk ke panen dan pengaruhnya terhadap pasca panen. Kenapa kira-kira proses pemanenan itu berpengaruh secara signifikan terhadap produk hasil pertanian? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke, silahkan. Itu mempengaruhi terhadap kualitas produk. Kalau dipanen sebelum waktunya itu bisa jadi bermasalah pada tingkat kematangannya, terus kerusakannya juga.
Terus hasil dari produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Oke, benar ya tadi seperti yang dikatakan oleh saudari Anissa, bahwa panen itu memang mempengaruhi mutu dari hasil pertanian. Jadi di sini penerapan teknologi itu juga sudah mulai dibutuhkan untuk beberapa komoditi. Oke, misalnya contoh semangka. Semangka itu buahnya biasanya panennya diputar ya, dipuntir ya. Nah, tapi alangkah baiknya untuk menghindari kesalahan saat panen, nah itu digunakan alat pemotong tangkai. Ya, menggunakan alat dia lebih cepat, lebih efisien, mempermudah, mengurangi resiko ya. Misalnya saat memuntir itu tidak sengaja komoditinya justru lepas. Nah, itu sudah ada peluang untuk luka akibat memar akibat benturan. Jadi sistem cara panen itu sudah berpengaruh, pemilihan teknologinya juga berpengaruh. Penentuan umur panen juga itu berpengaruh ya. Di sini juga dikatakan bahwa metode pemanenan berdampak pada kualitas pasca panen, dalam hal ini mutu dan kerusakan. Adapun indikator lainnya biasanya misalnya indikator panen ya. Panen itu biasanya dihitung dari umur tanam ya, bisa atau umur setelah berbunga, atau bisa ada indikator kimia. Nah, ini biasanya merusak ya. Kalau indikator kimia itu diambil sampelnya, diuji misalnya tingkat kemanisan. Nah, itu berarti harus dilukai ya buahnya atau komoditinya, diuji tingkat kemanisan. Kemudian ada juga indikator fisik yang biasa kita lihat kalau misalnya buah-buahan tertentu itu mengeluarkan aroma-aroma khas ya. Nah, itu bisa juga menjadi indikator untuk penentuan panen, usia panen. Berikut adalah tahapan proses pasca panen secara umum, dan itu akan kita bahas satu persatu secara mendalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya, termasuk juga pada saat nanti kalian akan ada praktikum berbasis project ya. Nah, di sini ada pembersihan. Nah, pembersihan ini adalah upaya menghilangkan kontaminan atau residu yang berpotensi terbawa saat masih di lahan. Wajib ya pembersihan itu, karena ini salah satu contoh saat misalnya saat panen teh itu kan yang diambil bagiannya adalah daun ya. Nah, daun teh itu kan kalau dipanen secara manual bisa dipilih oleh manusia yang mensortir jadi kemungkinan untuk kotoran terbawa itu lebih kecil dibandingkan panen menggunakan mesin panen atau peralatan panen. Nah, makanya itu harus dilakukan proses pembersihan, dikeluarkan ranting yang terbawa, itu kan tidak digunakan ya untuk proses selanjutnya. Kalau untuk misalnya untuk umbi-umbian seperti kentang, nah itu kan terbawa tanah ya. Bayangkan tanah itu sumber dari segala jenis mikroba, kontaminan di situ ada. Nah, itu harus dibersihkan. Kemudian ada namanya sortasi dan pemutuan. Ini harusnya satu-satu ya tahapannya. Jadi bedanya apa? Kadang ada yang tidak bisa membedakan antara sortasi dan pemutuan. Ya. Jadi kalau sortasi ini ya bisa dicatat juga. Sortasi ini pengelompokan berdasarkan kriteria, umumnya kriteria fisik. Karena hanya itu kriteria yang bisa dilakukan secara rapid atau cepat. Ya. Apa saja? Bentuk, ya ukuran, warna, ya itu namanya sortasi. Sedangkan pemutuan di sini bisa dikenal dengan grading. Grade itu adalah pengelompokan berdasarkan kualitas, mutu ya. Jadi mutu A, mutu B, mutu C diatur oleh pemerintah juga. Ada aturannya, misalnya SNI ya. Kenapa penting dilakukan sortasi dan grading atau pemutuan? Di sini kalau tidak dilakukan, bayangkan ya, saat panen itu kita tidak punya waktu untuk memilah-milah di lapangan ya. Karena waktu tunggu tadi yang saya sudah katakan itu harus segera mungkin, harus seminim mungkin. Jangan sampai dia terlalu lama ditumpuk di lapang, karena di lapangan itu, di lahan itu panas, banyak kotoran, kontaminan dan sebagainya. Sehingga biasanya panen itu dilakukan secara cepat tanpa adanya pemilihan produk, apalagi kalau dengan kebun skala besar ya. Nah, makanya harus dilakukan sortasi dan pemutuan setelah pengangkutan ya. Contoh paling realnya itu di pasar, misalnya kalian ketemu beras ya. Ada yang harganya 9.500 per liter ya, hitungannya liter ya. Ada yang 8.000, ada yang 11.000, ada yang 5 liter itu 70.000. Nah, itu akibat mereka melakukan pemutuan. Kalau dicampur, apa yang terjadi? Harganya rata, sama ya. Kemudian lanjut ke pengemasan. Nah, pengemasan ini fungsinya adalah untuk
Kalau tadinya ya menurut sejarah zaman dulu orang itu mengemas hanya untuk melindungi produk. Yang penting produknya aman, tidak kena benturan, tidak kena gesekan dan lain sebagainya. Sekarang kemasan itu sudah jauh berevolusi ya. Yang tadinya hanya untuk kepentingan melindungi, untuk keamanan produk, jadi sekarang malah digunakan untuk apa? Ya, untuk promosi bisa, untuk informasi produk ya di kemasan. Nah itu penting sekali. Bayangkan kalau di kemasan itu tidak diberikan informasi produk, jadi resikonya besar ya. Si penerima, misalnya orang yang didistribusi itu tidak akan tahu ini produknya dipanen kapan, ini produknya dikirim sejak kapan gitu. Jangan sampai sebelum tiba di tangan konsumen produknya sudah rusak karena tidak kita kemas dengan baik. Ya, makanya kemasan itu juga penting dan berbeda sesuai karakteristik produk. Kemudian di penyimpanan, jadi salah satu tahapan proses pasca panen ini adalah penyimpanan. Tujuannya adalah menjaga produk agar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, mengendalikan suplai berlebih, memudahkan distribusi, menjaga mutu dan memperpanjang umur simpan produk. Jadi maksudnya apa ini? Untuk agar dapat dikonsumsi sesuai kebutuhan. Misalnya ada apa ya? Kalau di sini kita bicara produk segar semua ya. Nah, saat kita belanja itu belum langsung kita konsumsi semua ya. Kadang ada orang belanja memang untuk kebutuhan bulanan, mingguan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilakukan penyimpanan. Nah, masing-masing sama dengan pengemasan, untuk penyimpanan ini masing-masing produk juga berbeda sesuai karakter dan jenisnya. Misalnya ada penyimpanan suhu rendah untuk produk hortikultura, buah-buahan ya, karena kadar airnya tinggi, makanya dia harus disimpan dingin untuk mengendalikan dia punya bukan suhu, jadi dia punya kerusakan itu bisa ditunda dengan suhu dingin, suhu rendah. Kemudian kalau produk pangan kering seperti beras, jagung gitu kan tidak perlu ya jagung kering ya, bukan jagung muda yang biasanya kita konsumsi. Nah itu harus disimpan di gudang penyimpanan atau penggudangan. Kondisinya apa? Harus bersih, kering, tidak pakai suhu rendah ya. Nah, itu beda-beda juga sesuai dengan karakteristik produk. Kemudian mengendalikan suplai berlebih, apa itu maksudnya? Nah, biasanya kalian pernah lihat tidak kasus ada petani protes tomatnya dibuang. Mereka panen banyak tapi tidak menemukan pasar untuk menjual produk mereka, sehingga harga tomat itu kalau tidak salah naik secara signifikan begitu, akhirnya tidak ada pembeli. Sedangkan hasil panen mereka melimpah. Nah itu kenapa dibuang? Itu karena mereka belum paham teknologi. Padahal selain disimpan ya memang butuh teknologi juga ya. Apalagi kalau produk segar itu teknologinya mahal ya, suhu rendah kan ya. Untuk daerah yang panas seperti Gorontalo ini ya butuh sekali suhu rendah. Jadi respirasi produk-produk segar itu akan berjalan secara cepat ya. Kita berkelahi dengan waktunya mereka, ini dengan umurnya mereka. Nah bisa juga dibatasi dengan misalnya diolah jadi produk setengah jadi ya. Nah jadi mengendalikan suplai berlebihan itu maksudnya bisa disimpan dulu di gudang, nanti dikeluarkan saat permintaan lagi tinggi-tingginya. Seperti itu ya. Jadi di penyimpanan kita kenal ada teknologi MAP dan CAS. Jadi keduanya itu berhubungan dengan laju respirasi. Ya. Jadi kontrol atmosfer storage itu atmosfernya atau udara di dalam ruang penyimpanan itu dikontrol, dikendalikan supaya produk ini berrespirasi lebih lambat dibandingkan dengan laju respirasinya normalnya. Dari sini ada mungkin yang ingin bertanya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdullah. Saya akan bertanya tentang faktor apa saja yang berpengaruh terhadap umur simpan produk hasil pertanian. Baik, terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada penyimpanan ini tadi juga sudah saya berikan clue ya sedikit-sedikit. Yang pertama tadi suhu. Pemilihan suhu itu penting sekali. Jadi tergantung dengan jenis komoditi. Ya, seperti kata saya tadi, misalnya komoditi pangan yang kebanyakan itu diwakili oleh serealia gitu, yang kayak padi, gandum, sorghum. Nah, itu harus disimpan pada suhu ruang. Nah, sedangkan produk hortikultura
itu harus disimpan di suhu dingin ya. Bahkan ada suhu yang mendekati 0 derajat demi mempertahankan umur simpannya. Selain suhu, yang berpengaruh juga kelembaban atau RH. Kenapa kelembaban ini berpengaruh? Karena kelembaban ini kan jumlah udara yang ada di lingkungan ya, jumlah air yang ada di lingkungan. Nah, ya. Nah, kenapa kelembaban ini berpengaruh? Nah, kelembaban ini kan jumlah air yang ada di lingkungan, sehingga dia mempengaruhi kadar air produk nanti. Kalau misalnya suhu penyimpanannya dilakukan di suhu ruang tapi RH-nya tinggi, produk juga akan berpotensi mengalami kerusakan akibat dia menyerap air yang ada di dalam ruangan, diserap ke produk, akhirnya kadar airnya menjadi tinggi dan mudah terkontaminasi, mengalami kontaminasi. Nah, ini saya lanjutkan, ini adalah tahapan proses pasca panen secara umum. Jadi tadi ya kita bahas dimulai dari panen, kemudian ada namanya pengepakan di lahan. Jadi dikumpulkan, disatukan dalam wadah untuk nanti kemudian didistribusi atau diangkut ya. Kemudian ada transportasi ke bangsal pasca panen, ini maksudnya ke ruang pengolahan selanjutnya ya, ini yang dalam hal ini pengolahan pasca panen. Kemudian ada penempatan di tempat pengumpulan, pembersihan ya, trimming ya, masuk ini tadi yang sudah kita bahas, sortasi dan grading atau pemutuan. Kemudian dilanjutkan pengemasan, penyimpanan, distribusi atau pemasaran, yang mana dia ada yang lolos grading dan ada yang tidak lolos. Biasanya yang lolos grading itu yang saya katakan tadi, yang grade tinggi itu jadi produk ekspor, sedangkan yang grade rendah kebanyakan dijual secara lokal. Nah, selain itu, selain yang disebutkan di sini ya, yang sudah kita bahas tadi, ada juga beberapa tahapan seperti tadi pendinginan, ada juga produk yang membutuhkan pengeringan ya. Cuman memang tidak semua produk membutuhkan pengeringan, hanya produk-produk tertentu, misalnya padi, apalagi jagung kering ya, ada produk-produk yang memang membutuhkan tahapan pengeringan ya. Oke, nah ini adalah kerusakan yang tadi kita sempat singgung, yang diantaranya ada kerusakan fisiologis ya, bisa dilihat dari ada physiological disorder, misalnya yang tadinya terong itu harusnya warnanya ungu ya, tapi akibat kesalahan suhu yang tidak dilakukan dulu pre-cooling atau pra-pendinginan tadi bisa jadi dia akan berubah jadi kuning karena physiological disorder, berubah, dia punya mekanisme fisiologi pembentukan warna itu jadi berubah ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri ya, seperti tadi konsep dari perkuliahan kali ini adalah berbasis project ya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas untuk diskusi kelompok. Jadi buat dulu kelompok secara acak ya, satu kelompok bisa beranggotakan 3 orang. Nanti kalian melakukan review singkat jurnal yang membahas penanganan pasca panen. Kemudian hasil review jurnal tersebut akan dipaparkan hari ini juga di kelas ini, dan jangan lupa untuk melampirkan sumber atau referensinya. Silakan. Waktu diskusi sudah selesai, jadi selanjutnya adalah memaparkan hasil diskusi, yakni berupa jurnal review. Ada yang mau presentasi pertama? Silakan. Silakan kepada kelompoknya Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Marwan Rahman. Kami setelah berdiskusi tadi, ada salah satu jurnal yang kami temukan yang membahas tentang cara penyimpanan. Dan di sini ada 2 faktor, judulnya pengaruh cara dan waktu penyimpanan terhadap susut bobot, kadar glukosa, dan kadar karotenoid umbi kentang konsumsi atau Solanum tuberosum L. Nah, di dalam jurnal ini dia menggunakan 2 metode penyimpanan. Faktor yang pertama adalah penyimpanannya, di mana penyimpanannya menggunakan wadah yang terbuka dan juga yang tertutup. Itu adalah faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, dia menggunakan lama waktu. Nah, di lama waktu itu dia menggunakan 4 waktu. Pertama 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, dan 8 minggu. Sehingga ini yang menjadi acuan dari hasilnya. Nah, hasilnya kami membaca bahwa
peneliti menemukan bahwa pada susut bobot hasil yang lebih tinggi itu lebih didominasi oleh penyimpanan yang wadah yang terbuka, karena mengingat range dari antara wadah yang terbuka dan yang tertutup itu cukup besar, yaitu sekitar 29,24%. Bahkan terjadi peningkatan seiring dengan lama waktu penyimpanannya. Jadi selama penyimpanannya semakin lama, maka peningkatannya juga terus meningkat. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, pada kadar glukosa itu ditemukan bahwa rata-rata itu penyimpanannya hasil dari glukosa ini sama. Rata-rata itu sama. Namun ada satu yang mendominasi, yaitu pada penyimpanan selama 2 minggu. Di minggu kedua ini terjadi peningkatan dibandingkan pada saat penyimpanan yang ke-4, ke-6, dan ke-8 minggu. Kemudian hasil pada kadar karotenoid itu tidak berpengaruh, teman-teman sekalian. Baik itu penyimpanan secara terbuka dan tertutup, lama waktu penyimpanan, itu tidak mempengaruhi jumlah karotenoid di dalam produk ini, penyimpanan ini. Sehingganya ditemukan bahwa hanya pada susut bobot dan kadar glukosa saja yang mempengaruhi dari perlakuan ini. Kami menemukan bahwa ada sedikit kekurangan dari jurnal ini, yaitu kurang memberikan penjelasan tentang bagaimana interaksi itu berpengaruh terhadap susut bobot dan juga kadar glukosanya. Kurang menjelaskan mengapa yang berpengaruh itu wadah yang terbuka, apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian begitu juga dengan glukosanya. Itu kurang dibahas di dalam jurnal, sehingganya mungkin ini yang menjadi sedikit kekurangan. Untuk karotenoid sendiri kita sudah tahu bahwa itu tidak mempengaruhi dari karotenoidnya. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Ali. Baik, setelah dilakukan diskusi, ya, saya akan melakukan asesmen terakhir untuk menguji atau mengukur kemampuan kalian. Dan terakhir, hasil dari diskusi kelompok hari ini dikumpulkan melalui tautan yang ada di depan ini, di Google Classroom, ya. Jadi hasil diskusi tadi dikumpulkan untuk saya periksa nantinya. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Di pertemuan kelima, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita di pekan depan. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pemaparan video PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya Sakinah Ahyani Dahlan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.